Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Bicara tentang kemarahan, mungkin kita harus bicara tentang diri sendiri dulu ya. Betul. Bagaimana kita bisa memanage amarah kita dengan baik, karena dengan kita memanage amarah kita tentunya akan berdampak baik untuk lingkungan, untuk orang yang ada di sebelah, untuk orang yang ada di jalanan dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara memanage? Marah itu sebenarnya bukan sesuatu yang jelek. Ya. Oke, emosi itu bukan sesuatu yang buruk. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi itu, itulah yang akhirnya justru malah menjadi tidak baik. Ingat pesan saya di awal, marah itu manusiawi, tapi marah yang tidak terkendali yang seringkali menjadi tidak manusiawi. Artinya ada pola pikir yang harus kita ubah, ada kebiasaan yang harus kita ubah. Bahkan butuh yang namanya detoksifikasi. Nah, detoks itu adalah proses pembuangan racun. Nah, kadang di hidup kita nih, kita nggak sadar mungkin ada racun yang selama ini menumpuk di hati kita. Pikiran, perasaan, iri hati. Nah, racun-racun itulah yang akhirnya menyebabkan kita jadi mudah emosian. Nah, kalau kita berbicara tentang detoks hati, gimana caranya membuang racun itu, saya sudah mengundang sahabat saya yang juga menjadi pakar mindfulness practitioner yang akan mengajarkan kita dan berbagi kepada kita bagaimana cara kita bisa memanage anger tersebut. Baik, kalau begitu langsung saja kita undang. Ini dia Mas Aji Santoso Putro. Ya. Hai Mas Aji. Selamat malam Mas Aji. Terima kasih sudah hadir di I'm Possible. Baru ketemu kayaknya adem banget ya. Wah. Baru ketemu aja ininya atmosfernya itu enak banget gitu. Ini pasti ada sesuatu. Jadi banyak hal yang mungkin kita bisa pelajari dari Mas Aji. Baik, Mas Aji, Aji ini kan sekarang profesinya gitu sebagai mindfulness practitioner. Boleh mungkin diberitahu kepada pemirsa di rumah apa itu mindfulness practitioner? Ya, jadi mindfulness itu keadaan di mana tubuh kita di sini, pikiran kita juga di sini kini. Begitu sering kita sebagai manusia, tubuh kita di sini, pikiran kita ngelayap ke masa lalu, ya, ingat mantan misalnya, atau khawatir akan masa depan, ya, ngelayap ke masa depan, tentang karir, tentang pekerjaan, ya. Dan saya sebagai praktisi mindfulness, saya melatih diri saya untuk tubuh di sini, pikiran di sini, menyadari nafas, menyadari apa yang sedang kita pikirin sekarang, menyadari apa yang sedang kita rasakan sekarang. Dan dengan seperti itu saya menjadi tidak reaktif, tidak mudah marah-marah. Dan saya bersyukur karena dengan saya berlatih seperti itu, cukup banyak teman-teman juga tertarik untuk belajar bareng saya terkait dengan pemulihan batin, memulihkan batin, ya, menyehatkan mental. Seperti itu, baik. kurang lebih ya. Kalau kita mendengar tadi pemaparan atau apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Aji, rasanya hal ini menjadi satu hal yang cukup penting ya. Apakah ini bermula dari pengalaman pribadi? Karena saya dapat info untuk Mas Aji ini, di umur-umur tertentu pernah Mas Aji ini punya keinginan untuk bunuh diri. Apakah itu betul? Iya, beberapa kali malah saya pernah muncul keinginan ya, mengalami keinginan untuk bunuh diri. Oke, apakah itu yang akhirnya menjadi trigger menjadi profesi yang sekarang ini? Boleh diceritakan kalau tidak? Saya lahir di keluarga yang tidak seperti pada umumnya. Saya lahir di keluarga broken home, sehingga penuh dengan kemarahan. Ditambah dengan beberapa kali momen itu saya kayak terlalu khawatir akan masa depan gitu, kayak terkait dengan keuangan dan juga dibully. Teman-teman sekitar, orang-orang di sekitar membuli saya. Lalu ada rasa kesepian yang begitu akut. Kesepian, dan pada waktu itu saya jomblo. Ditambah dengan pertanyaan dari banyak orang kapan nikah. Hal semacam itu membuat saya merasa sepi sendiri. Nah, dua keadaan, Mas Irgi, yaitu kesedihan, perasaan begitu kecewa dengan hidup ini, plus perasaan marah dan kesepian inilah yang membuat saya pengen mengakhiri hidup ini. Dan iya, karena pengalaman pahit itu, saya seperti dituntun untuk
bisa menekuni lebih dalam soal mindfulness, soal ketenangan batin. Sehingga dari situ saya belajar bahwa pengalaman-pengalaman yang bikin hati kita patah itu bukanlah pembenaran untuk marah-marah. Pengalaman yang membuat hati kita patah sebenarnya adalah berkah. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu. Tapi Mas Aji, berarti ada dua pertanyaan saya. Berarti apakah benar sebenarnya orang-orang yang mungkin lebih mudah untuk marah-marah di jalan raya itu mungkin karena ada sesuatu yang belum terselesaikan yang ada di dalam hatinya menjadi beban dan akhirnya pelampiasan di jalan raya. Dan kalau misalnya iya, berarti gimana cara solusinya? Sebagian orang ya, saya tidak bisa menggeneralisasi bahwa semua orang yang marah-marah itu awal mulanya adalah marah yang dipendam. Tapi cukup banyak sih orang sebenarnya marahnya sama istrinya, marahnya sama suaminya, atau mungkin marahnya sama mantannya, marahnya sama orang-orang terdekat, tetapi dipendam. Sehingga pada waktu momen-momen tertentu itu bisa meledak. Ada juga mungkin ada seorang anak yang sebenarnya marah sama orang tuanya. Tapi karena dipendam itulah yang terus membuat dia menumpahkan marah itu di tempat dan waktu yang kurang tepat, mungkin seperti tadi ya, yang kejadian di jalan raya itu sebenarnya mungkin pendaman marah yang selama ini tidak pernah dirilis. Baik, menurut Mas Aji yang pernah memiliki pengalaman yang boleh dikatakan cukup akut ya untuk masalah kemarahan ini, tadi Miss Mary bilang bahwa marah itu adalah manusiawi. Setuju dengan statement itu? Setuju. Latar belakang saya kan kuliah di psikologi, saya lulusan psikologi, dan di psikologi itu ada sebuah pemahaman bahwa di hidup ini ada stimulus dan respon. Rasa marah itu stimulus dan tidak bisa kita hilangkan karena itu adalah otak reptil kita yang bekerja. Jadi ada bagian otak yang memang itu menangkap atau bekerja pada waktu kita punya emosi marah, dan itu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa kita minimalisir atau kita kendalikan adalah respon kita terhadap rasa marah kita, tindakan kita supaya tidak marah-marah. Maka saya setuju dengan Miss Mary bahwa rasa marah itu manusiawi, tapi ketika kita marah-marah itu jauh dari manusiawi itu sendiri. Dan antara stimulus dan respon inilah kita perlu jeda, perlu berhenti sejenak supaya kita bisa mengambil tindakan kita lebih bijak. Ini mungkin menjadi kata kuncinya ya, harus ada jeda. Tapi seringkali itu terjadi begitu cepat, kita sendiri jadi nggak sadar. Dan langsung bertindak, langsung responsif. Adakah caranya mungkin gimana untuk kita bisa melakukan dan menyadari dan memberikan jeda itu? Betul. Mungkin saya yang menjadi contoh ya, maksudnya mungkin ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ketika saya dibully orang gitu atau saya disakiti hati oleh seseorang. Kadang kan mudah sekali ya terpicu marah ya karena di posisi sebagai korban. Sebenarnya yang membuat kita marah itu adalah ego kita, keakuan kita. Kan ada sisi di dalam diri kita adalah ego. Misal contoh ada satu momen tulisan saya, karena saya hobi menulis. Tulisan saya itu diejek orang di Instagram. Kenyataannya kan tulisan saya yang diejek, tulisan saya yang dibully orang. Tapi ego saya menganggap bahwa diri saya seutuhnya inilah yang diejek. Sehingga saya mudah sekali terpicu marah. Tapi dengan menyadari bahwa, loh, tulisan saya itu hanyalah bagian kecil dari diri saya. Lalu buat apa saya terus marah-marah? Hanya bagian kecil yang diejek. Lalu kenapa saya harus meladenin hal-hal yang mungkin buat mereka nyinyir ke saya atau julid ke saya? Saya menganggap itu hanya sebagai semacam masukan buat saya dan saya tidak perlu marah. Dan yang terpenting sebenarnya adalah bisa jadi bukan faktor luar yang mencaci maki kita. Selama ini coba teman-teman renungkan, bisa jadi kita selama ini sadis mencaci maki diri kita sendiri. Inner critic. Itulah yang menjadi memicu kita marah kepada orang lain, sebenarnya kita selama ini marah kepada diri sendiri. Jadi belajarlah ramah kepada diri sendiri supaya kita tidak marah-marah kepada orang lain. Baik. Mas Haji, di waktu kita yang cukup sempit ini, rasanya seperti kita ada di jalan raya, di tengah kemacetan, kita mau langsung shortcut aja nih, ya kan? Tolong dibagi bagaimana caranya, bagaimana kita bisa memanage amarah kita, tapi bukan sekarang, setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Impossible. Dari Impossible jadi Impossible. Untuk bisa memadamkan marah, atau kalau saya sering menggunakan istilah memeluk kemarahan, karena kemarahan bukan untuk dimusuhi.
terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.